Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shirley Asnat Karpada dengan NIM 2001060057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang protein dan asam amino. Kita mulai pada materi protein. Protein adalah molekul yang sangat vital untuk organisme. Terdapat di semua sel, termaksud sel polimer, disusun oleh 20 asam amino standar. Dan untuk rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Dan untuk struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi, jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Untuk fungsi protein, yang pertama sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Protein besar perannya terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. Untuk fungsi kedua, alat pengangkut pada penyimpanan, di mana banyak molekul dengan MB kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut oksigen dari eritrosit untuk mioglobin mengangkut oksigen dari otot. Dan untuk fungsi ketiga mengatur pergerakan, di mana protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Dan untuk fungsi protein yang keempat yaitu penunjang mekanis, di mana kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen. Suatu protein membentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Dan untuk fungsi berikut, pertahanan tubuh atau imunisasi, di mana pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibiotik yang suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau meningkat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. Dan untuk fungsi berikut yaitu media perambat impuls saraf, di mana protein yang mempunyai fungsi ini biasanya membentuk reseptor, misalnya redospin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor menerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Yang berikut pengendalian pertumbuhan, di mana protein itu bekerja sebagai reseptor atau dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Selanjutnya, sifat-sifat fisikimia protein. Yang pertama, sifat fisikimia seperti protein tidak sama tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Yang berikut, berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air dan ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Bila dalam suatu larutan protein ditambah garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terisa sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut sebagai salting out. Yang berikut, apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Yang berikut, protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Selanjutnya pada materi asam amino, merupakan unit penyusun protein. Struktur asam amino dapat dilihat pada gambar di samping. Satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen, di mana gugus amino, gugus karbosil, satu atom H, dan rantai samping gugus R. Yang berikut, gugus R, rantai samping yang berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan yang pertama struktur, ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan dalam air.
Yang berikut asam amino standar, di mana asam amino yang menyusun protein organisme ada 20 macam disebut sebagai asam amino standar. Diketahui asam amino ke-21 disebut sebagai selenocysteine atau jaringan yang ditemukan. Terdapat di beberapa enzim seperti peroxidase. Yang berikut klasifikasi asam amino, di mana diklasifikasikan berdasarkan gugus R rantai samping. Biasanya sifat-sifat seperti hidrofobik, hidrofilik, dan polar dan non-polar. Ada tidaknya gugus terionisasi. Bisa lihat pada gambar di bawah. Yang berikut asam amino non-polar memiliki gugus R alifatik, bersifat hidrofobik. Semakin hidrofobik suatu saat bisa terdapat di bagian dalam protein. Prolin berbeda dengan siklis, tapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok anifitas ini. Umum terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Bisa lihat pada gambar di bawah. Yang berikut asam amino polar memiliki gugus R yang tidak bermuatan, bersifat hidrofilik, mudah larut dalam air, cenderung terdapat di bagian luar protein. Sistem berbeda dengan yang lain karena gugus R terionisasi pada pH tinggi sama dengan 8,3 sehingga dapat mengalami oksidasi dengan sistem membentuk ikatan difusi D. Untuk gambar bisa dilihat. Dan selanjutnya asam amino dengan gugus R aromatik, bersifat relatif nonpolar sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen penting untuk menentukan struktur enzim. Yang berikut asam amino dengan gugus R bermuatan positif, di mana mempunyai gugus yang sangat bersifat basa pada rantai sampingnya, bersifat polar terletak di permukaan protein, dapat meningkat air. Yang berikut asam amino dengan gugus R bermuatan negatif, di mana mempunyai gugus karbosil pada rantai sampingnya bermuatan min. Bisa lihat pada gambar. Yang berikut asam amino non standar, di mana merupakan asam amino di luar 20 amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino non standar dijumpai pada sel. Dan untuk pada gambar, modifikasi sering yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Yang berikut pada gambar kedua, modifikasi porlin. Dalam proses modifikasi ini oleh poligagen polirin hidrolisase ditemukan pada kolagen untuk menstabilkan struktur. Dan untuk pada gambar yang berikut, dari modifikasi GLU oleh Vitka, di mana Y karbosil glutama mampu meningkat Ca, penting untuk penjedalan darah. Yang berikut ditemukan pada protein protobin. Yang berikut modifikasi lisin terdapat di kolagen dan miosin, protein kontraksi pada otot, dan beberapa untuk sisi terkaitnya polisakarida. Beberapa ditemukan asam amino non standar yang tidak menyusun protein, merupakan senyawa antara metabolisme atau biasa disebut sebagai biosintesis agrin dan urea. Sekian dan terima kasih.